Bitcoin, NFT, mata uang kripto. Semua konsep revolusioner ini hanya bisa eksis karena satu teknologi fundamental, blockchain. Tapi, apa sih sebenarnya blockchain itu? Apakah ini semacam sihir digital? Atau hanya hype teknologi yang akan hilang? Selama 10 menit ke depan, kita akan membedah blockchain. Kita akan memahami apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa para ahli menyebutnya sebagai internet generasi berikutnya untuk uang dan data. Siap? Mari kita mulai dari dasar dan lupakan semua jargon teknis yang rumit. Secara sederhana, blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang mencatat transaksi dengan cara yang sangat aman dan transparan. Mari kita bandingkan dengan sistem tradisional. Jika Anda mengirim uang melalui bank, pihak ketiga memiliki buku besar utama yang mencatat transaksi itu. Bank adalah otoritas pusat. Dalam blockchain, tidak ada otoritas pusat. Buku besar ini tidak disimpan di satu server, melainkan didistribusikan dan disalin ke ribuan, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi, setiap orang di jaringan memiliki salinan yang sama persis. Jika satu salinan rusak atau diubah, ribuan salinan lainnya akan segera menolaknya. Intinya, blockchain memungkinkan kita membangun kepercayaan dan melakukan transaksi secara aman dengan orang asing tanpa perlu bergantung pada perantara yang mahal dan lambat seperti bank, notaris, atau pemerintah. Lantas, bagaimana proses pencatatan ini terjadi? Itu melibatkan dua kata kuncinya, blok dan rantai. Transaksi. Ketika Anda melakukan sesuatu, misalnya mengirim 1 Bitcoin, transaksi itu disiarkan ke seluruh jaringan komputer. Blok. Transaksi Anda bersama dengan ribuan transaksi lainnya dikumpulkan menjadi satu paket data, yang kita sebut blok. Verifikasi dan konsensus. Sebelum blok ini bisa ditambahkan, jaringan harus memverifikasinya. Inilah tahap konsensus. Mayoritas komputer di jaringan harus setuju bahwa transaksi di blok itu valid. Hash. Setelah diverifikasi, blok ini diberikan kode unik, seperti sidik jari digital yang disebut hash. Rantai. Yang membuat ini revolusioner adalah blok yang baru ditambahkan ini juga mencantumkan hash dari blok yang ada sebelumnya. Ia mengikat dirinya ke rantai. Karena setiap blok terikat erat dengan hash blok sebelumnya, jika ada yang mencoba mengubah data di blok 1, hash-nya akan berubah. Dan otomatis hash di blok 2, 3, dan seterusnya akan rusak. Rantainya putus. Ini membuat data tidak dapat diubah, atau immutable. 3 fitur unik ini, blok, hash, dan desentralisasi, memberi blockchain kekuatannya. Desentralisasi. Ini adalah konsep yang paling mengganggu. Jika data tidak dikendalikan oleh satu pihak, itu artinya data itu lebih bebas dari sensor dan kegagalan tunggal. Immutabilitas. Ketidakmampuan diubah. Setelah data terekam, ia permanen. Ini penting untuk catatan yang harus selalu jujur, akta pemilikan, riwayat medis, atau riwayat transaksi keuangan. Meskipun identitas pengguna sering disamarkan, menggunakan alamat dompet, data transaksi itu sendiri terbuka untuk umum dan dapat diverifikasi oleh siapapun yang mengakses jaringan. Ini menciptakan lapisan akuntabilitas yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Jadi, blockchain adalah buku besar yang tidak dimiliki siapapun, terbuka untuk semua orang, dan tidak bisa dihancurkan. Inilah mengapa para visioner percaya ini akan mengubah dunia. Jauh di luar Bitcoin, blockchain punya potensi yang jauh lebih luas. Mari kita lihat beberapa penerapan yang paling menarik. 1. Kontrak cerdas, smart contracts. Ini adalah kode yang berjalan otomatis di blockchain. Bayangkan, Anda memesan barang. Ketika paket tiba di alamat Anda, diverifikasi oleh data logistik, pembayaran otomatis dilepaskan tanpa perlu escrow atau pengacara. 2. Rantai pasokan, supply chain. Blockchain dapat melacak setiap langkah produk, dari biji kopi di kebun hingga kopi yang Anda minum. Ini mencegah pemalsuan, menjamin etika, dan memastikan Anda tahu pasti dari mana barang Anda berasal. 3.
Kepemilikan digital, NFT. NFT menggunakan blockchain untuk memberikan bukti kepemilikan unik atas aset digital seperti gambar, musik, atau item game. Ini mengubah cara kreator mencari nafkah dan memberi kekuatan baru pada properti intelektual di dunia online. 4. Identitas digital dan pemilu. Di masa depan, ijazah, rekam medis, atau bahkan suara Anda saat pemilu bisa disimpan di blockchain, membuatnya tak bisa dimanipulasi dan 100% milik Anda. Meskipun menjanjikan, blockchain bukan tanpa tantangan. Isu seperti skalabilitas, seberapa cepat jaringan bisa memproses transaksi, konsumsi energi pada metode tertentu seperti proof of work Bitcoin, dan regulasi pemerintah masih menjadi topik hangat. Selain itu, pemahaman dan adopsi massal masih membutuhkan waktu. Kita masih berada di awal revolusi ini. Intinya, blockchain adalah sebuah alat. Ia adalah buku besar terdistribusi yang menciptakan kepercayaan tanpa wasit. Sama seperti internet mengubah informasi, blockchain memiliki potensi untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan nilai, data, dan aset. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan blockchain dibandingkan dengan sistem terpusat yang ada sekarang. Nah, mari kita lihat kelebihan-kelebihan dari teknologi ini dibandingkan dengan sistem terpusat yang ada sekarang. Transparansi. Blockchain menyediakan transparansi yang lebih tinggi karena catatan transaksi disimpan secara terdesentralisasi dan dapat diakses oleh siapa saja yang terhubung ke jaringan. Keamanan. Blockchain menggunakan teknologi terdistribusi atau distributed ledger yang membuatnya lebih sulit untuk dihack dibandingkan dengan sistem terpusat. Efisiensi. Blockchain dapat meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan perantara dalam transaksi. Nah, sekarang mari kita lihat kekurangan-kekurangan dari teknologi ini. Skalabilitas. Blockchain masih memiliki masalah skalabilitas yang membatasi kecepatan transaksi yang dapat dilakukan dalam jaringan. Regulasi. Blockchain masih terkait dengan masalah regulasi yang masih belum sepenuhnya terselesaikan di berbagai negara. Adopsi. Walaupun sudah banyak yang menggunakan blockchain, teknologi ini masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat luas. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan blockchain dibandingkan dengan sistem terpusat yang ada sekarang. Tentunya masih ada beberapa kelebihan dan kekurangan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya dalam satu video ini. Namun, secara umum, blockchain merupakan teknologi yang menjanjikan dan memiliki potensi untuk memperbaiki berbagai sistem yang ada saat ini. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa blockchain bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah. Seperti halnya teknologi lainnya, blockchain juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengevaluasi dan memahami teknologi ini seiring dengan perkembangan yang terjadi. Apa pendapat Anda? Aplikasi blockchain mana yang menurut Anda paling revolusioner? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk konten teknologi yang mencerahkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.